Inflasi yang semakin tinggi tentu saja mempunyai dampak yang cukup besar, terutama bagi para pencari cuan atau pencari rupiah. Namun inflasi juga menimbulkan dampak yang baik, terutama jika penghasilannya berupa dolar, namun berdampak buruk jika berpenghasilannya berupa rupiah. Karena kita berada di Indonesia, tentu saja penghasilan kita pasti rupiah. Bagi kebanyakan dari kita yang mungkin secara ekonomi kita masih susah, berada di dalam kelas menengah ke bawah, di sini saya mempunyai beberapa tips agar inflasi terjadi namun kita tetap bisa hidup. Hampir dari kalian pastinya semua sudah tahu kalau inflasi di Indonesia per September 2022 melonjak menjadi 5,95%. Di tengah kondisi inflasi yang terus meningkat ini, apa saja sih yang harus dilakukan? Nah, itu yang paling penting. Oke, simak video ini sampai selesai. Yang pertama yaitu berhemat. Belilah kebutuhan yang seperlunya saja. Tahan dulu keinginan-keinginan yang nggak penting-penting banget. Tujuannya dari berhemat ini supaya kamu bisa memiliki uang lebih untuk dialokasikan ke hal-hal yang lebih bermanfaat seperti dana darurat dan investasi. Yang kedua, membuat dana darurat. Tingginya inflasi bakal membuat dunia global khawatir terjadinya resesi. Hal ini bisa menyebabkan pengurangan gaji karyawan atau bahkan menimbulkan PHK. Dana darurat berfungsi untuk menggantikan pendapatan yang berkurang untuk beberapa bulan ke depan. Yang ketiga, menabung dan investasi. Kalau ada kelebihan uang atau setiap kali dapat gajian, mulai pisahkan sebagian uang kalian untuk ditabung dan investasi. Ya, untuk investasi kalian bisa mulai investasi di instrumen investasi yang risikonya cukup kecil, seperti misalkan reksadana. Yang keempat, mencari pendapatan yang lain. Berhemat adalah cara untuk menjaga keuangan pribadi saat terjadi lonjakan inflasi atau bahkan resesi. Namun cara untuk menambah pundi-pundi cuan kalian adalah dengan memperbanyak sumber pendapatan. Bisa dimulai dengan side hustle alias usaha sampingan. Buat kalian mulai sekarang berpikir, jangan bertahan dan jangan merasa cukup hanya dalam bekerja dalam satu bidang saja. Mulai dari sekarang berpikir bagaimana membuka sayap keuangan atau pemasukan keuangan kita. Jangan fokus untuk satu pekerjaan saja. Mungkin sekian untuk tips dari saya untuk menghadapi masa-masa inflasi atau bahkan resesi, dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian. Sekian, terima kasih.